Pemirsa, kita sudah lama mendengar tentang MBG, Makan Bergizi Gratis, yang sudah menjadi program, sudah diuji coba, dan sudah pula diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dan tahun ini akan terus disempurnakan, dilakukan dalam 3 tahap, dan diharapkan pada tahun 2026 sudah berjalan smooth. Dan tema diskusi kita adalah upaya memperdayakan sektor pangan dan mengerek pertumbuhan ekonomi lewat program Makan Bergizi Gratis. Dan untuk mendiskusikan topik yang penting ini, sudah hadir di studio Investor Trust 3 narasumber kita. Pertama, Pak Redi Hendra, staf khusus Badan Gizi Nasional. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Pak Primus. Ini badan baru ya? Badan baru 5 bulan, Pak. Langsung namanya Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Jadi pemirsa yang kepingin tahu gizinya benar, pergilah ke Badan Gizi Nasional. Kemudian Dr. Julius, staf ahli bidang usaha rintisan ekonomi digital dari Kementerian UMKM, usaha menengah kecil dan usaha mikro, menengah dan kecil. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Amik Alhumami. Pak Amik Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Kebudayaan di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, inilah narasumber kita, sudah lengkap. Mungkin kita mulai dulu dari yang, kalau Bappenas itu perencanaan pembangunan. Mungkin mulai dari Pak Amik duluan. Boleh. Untuk menjelaskan tentang bagaimana program ini berjalan ya. Nah, saya membayangkan ini kalau memang bisa mencapai 82 juta bungkus, berarti dalam 82 juta penerima manfaat ya. Paling banyak sekolah, dan sekolah terbesar sekolah dasar ya, SD. Di luar itu ada ibu hamil dan lain-lainnya. Itu luar biasa, berapa dapur yang disiapkan, dan mereka membutuhkan makanan dari sekeliling sekolah di kabupaten, kecamatan yang bersangkutan. Silakan Pak Amik. Ya, terima kasih Pak Primus dan Pak Julius, Pak Herdi yang mewakili masing-masing lembaga. Jadi kami menyambut baik ini diskusi membahas tentang MBG, karena ini program hasil cepat dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau sendiri yang akan mengawal ini, memastikan program ini bisa dijalankan dengan baik, yang penyelenggara utamanya itu adalah Badan Gizi Nasional. Nah, gagasan besarnya itu adalah bahwa yang ingin dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto adalah membangun manusia Indonesia yang berkualitas, itu menyongsong yang dalam bahasa yang sudah familiar dengan kita adalah Indonesia Emas. Tapi bangsa ini masih menghadapi isu yang amat sangat serius berkenaan dengan gizi masyarakat yang masih kurang. Karena itu kita ingin mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dengan berinvestasi di 2 sektor sekaligus, pendidikan dan kesehatan dan gizi. Jadi pendidikan, kesehatan dan gizi gitu. Nah, kalau kita cek di grafik ini, di slide ini menunjukkan bahwa betapa persoalan gizi bagi penduduk Indonesia menurut kelompok umur terutama yang paling resiko tinggi dan harus kita antisipasi betul itu adalah di kelompok umur anak usia sekolah. Jadi di sini ada balita yang menderita stunting, itu karena gagal tumbuh kembang dan dalam banyak hal itu karena kekurangan gizi gitu. Sehingga perkembangan otaknya itu tidak maksimal. Ada obesitas itu. Jadi kita menghadapi beban berlipat dari sisi nutrisi. Jadi malnutrition itu bisa dia amat sangat kurus atau bahkan kelebihan berat badan. Kedua-duanya buruk bagi tumbuh kembang anak itu, dan akan mengganggu brain development yang tidak baik untuk anak memasuki pendidikan formalnya. Nah, nanti akan punya resiko besar kalau misalnya masalah gizi ini tidak diatasi secara baik.
Tadi misalnya bisa kita lihat di situ kemampuan kognitif dan kemampuan motorik anak itu rendah. Juga bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Jadi jangan dikira bahwa penyakit-penyakit yang terbawa sampai usia dewasa itu sesungguhnya itu adalah bermula dari ketika menangani masalah gizi buruk itu tidak baik pada masa balita. Kemudian juga ada ongkos ekonomi, jadi dia menjadi tidak produktif kalau anak terkena stunting itu dan akibat kekurangan gizi. Nah, yang bagus dari program MBG ini, makan bergizi gratis ini adalah Pak Presiden Prabowo Subianto mengombinasikan kelompok sasaran yang kedua-duanya betul-betul amat sangat strategis itu. Yang pertama itu adalah anak usia sekolah, dimulai dari PAUD, SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP Madrasah Sanawiyah dan juga sekolah menengah, SMA, SMK dan juga Madrasah Aliyah. Ini adalah kelompok usia sekolah yang betul-betul akan menempuh pendidikan formal yang nanti akan menentukan kualitas manusia Indonesia. Yang kelompok sasaran kedua itu adalah ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Nah, kita menghadapi stunting itu harus dilihat cara penanganannya itu adalah dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 hari ketika masih dalam kandungan dan 730 hari ketika lahir sampai dengan rentangnya itu sampai 2 tahun. Nah, di situ harus dipastikan asupan gizi bagi baik ibu hamil maupun ibu menyusui dan balita itu betul-betul bagus. Nah, yang dilakukan melalui program makan bergizi gratis itu adalah menyasar pada kelompok yang di situ akan menentukan lahirnya generasi baru yang betul-betul punya kualitas bagus. Nah, dari sini nanti kita proyeksikan jika misalnya bisa di slide yang kelompok sasaran saja misalnya. Di kelompok sasaran itu sudah ditulis bahkan di dalam di berikutnya di makan bergizi investasi pembangunan manusia itu. Ini satu lagi di bawahnya investasi ya ini sudah dibagi-bagi. Jadi totalnya memang dalam 5 tahun itu kelompok sasarannya totalnya itu adalah 82,6 juta karena kan dibagi berapa ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Sementara yang sebelah kiri itu adalah total untuk anak-anak usia sekolah per jenjang. Dan ini sudah dituangkan di dalam dokumen yang kita sebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah, nanti dukungan pendanaan itu juga akan strategi pemenuhannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi di tahun 2024 sudah dilakukan uji coba begitu Pak Presiden dinyatakan terpilih selesai Pilpres itu sudah dirancang secara baik program makan bergizi gratis ini dan kemudian dalam menjelang dilantik itu bahkan sudah dilakukan serangkaian uji coba itu. Nah, per Januari kemarin tanggal 6 Januari 2025 itu resmi dilaksanakan dan itu juga dilakukan di beberapa titik kota dan sekolah yang pendekatannya itu adalah bisa menggunakan dapur umum yang dibangun di markas tentara itu di Kodim atau juga di dapur umum di sekolah di pesantren itu. Dan dari yang kita sebut sebagai satuan pelayanan dan juga satuan pelayanan pemenuhan gizi yang itu mereka akan melaksanakan program ini atas arahan dari Badan Gizi Nasional. Nanti perwakilan dari Badan Gizi Nasional secara teknis bisa menyebutkannya. Nah, target-target ini secara dokumen perencanaan itu sudah dianalisis betul. Jadi berapa besaran jumlah targetnya, kebutuhan anggarannya berapa untuk tahun 2025, tahun sedang berjalan ini dipenuhi 771 triliun itu. Nah, nanti kita akan cek dalam 3 bulan pertama ini seperti apa eksekusi program ini dan termasuk juga penggunaan anggaran yang kemudian sasarannya seberapa jauh bisa dijangkau. Dan kami ingin memastikan juga bahwa yang diperlukan untuk kelancaran program ini itu adalah pertama jaminan keamanan makanan ini.
Jadi selain soal proses produksinya, jadi bahan pokok makanan diambil dari mana dan nanti akan melibatkan koperasi, melibatkan BUMDes, melibatkan UMKM itu. Kemudian nanti proses produksinya di dapur yang dikontrol secara sangat ketat itu. Dan memang karena ini skalanya masif ya, kita sebagai bangsa kita belum pernah punya pengalaman, tapi skalanya terbatas. Dulu kita di pertengahan tahun 90-an itu punya program PMTAS namanya. Tapi itu hanya di sekolah dasar saja dan tidak semua kelas dan juga tidak semua provinsi, di beberapa titik provinsi saja itu. Tapi ini masif seluruh Indonesia dan seluruh jenjang pendidikan. Dan tadi sasarannya sedemikian besar dan nanti akan melibatkan jumlah anggaran yang sangat besar pula. Itu nanti akan kita jaga secara bersama-sama. Baik Pak Amik, sekarang Pak Redi. Untuk tahap pertama bisa dijelaskan tahap pertama? Iya, rencana ada infografis, ada data. Ada beberapa. Mungkin sebelum ke tahap pertama tadi, saya kira tadi udah disampaikan sama Pak Deputi bahwa program ini memang dirancang bagian dari menyelesaikan permasalahan kualitas gizi, ya, terutama anak-anak Indonesia. Nah, sejak awal sebetulnya Pak Presiden juga sudah notice bahwa program ini bukan hanya menyelesaikan permasalahan gizi, ya, kualitas gizi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi. Jadi memang sejak awal, bahkan sebelum Pak Kepala Badan dilantik, desain BGN itu memang sudah fit dengan desain dampak ekonominya, seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Deputi bahwa dengan penerima yang cukup banyak gitu ya, sebetulnya kalau kita bicara jumlah penerima yang 82,9 juta, ini kan sebenarnya ekuivalen dengan 2,5 kali lipat penduduk Malaysia nih Pak. Jadi ini semacam emerging market gitu, new emerging market gitu. Jadi market baru untuk kemudian produk-produk di Indonesia, terutama di lokal, 25 juta. Seperti itu. Tahap pertama untuk tahun 2025 kami menargetkan 17,8 juta. Tadi sudah sampaikan sama Pak Deputi juga, datanya memang demikian. Kami selalu dari awal dengan Bappenas memang kami mendesain bersama-sama dengan total 5.000 satuan pelayanan. Jadi 5.000 satuan pelayanan akan melayani sekitar 17,8 juta. Per hari ini BGN sudah mengoperasikan kurang lebih sekitar 230-an satuan pelayanan. Ya. Ekuivalen kira-kira penerima manfaatnya sekitar 600 ribuan. Jadi memang secara bertahap, Pak Presiden kemarin juga pasca rapat terbatas sudah menyampaikan bahwa ini akan dilakukan percepatan, tetapi kita masih kesulitan terkait dengan fisik ya, terutama infrastruktur sarana dan prasarana. Karena percepatan program ini akan sangat berpengaruh terhadap penyiapan sarana dan prasarana. Seperti itu. Untuk tahap awal 2025 dengan anggaran 71 triliun, tadi ditargetkan 17,8 juta. Untuk sampai akhir tahun 2025. Sampai akhir tahun 2025. Tetapi hasil rapat terbatas kemarin, Pak Kepala juga sudah menyampaikan di konferensi bahwa akan ada rencana penambahan anggaran, perkiraannya sekitar bulan September, begitu ya Pak Deputi, dan itu akan mencakup 82,9 juta. Jadi Pak Presiden kemarin sangat resah, bahasanya sangat resah. Kenapa? Karena banyak orang tua yang kok anak saya belum dapat gitu, Pak Primus. Iya, nah, ini begitu ya. Itu luar biasa nih antusiasnya. Kenapa anak saya belum dapat gitu, dan itu membuat gundah Pak Presiden, dan kemudian kemarin dibahas di dalam ratas dan sudah disampaikan juga saya kira ke publik bahwa Pak Presiden akan mempercepat program ini, dan harapannya tahun 2025 itu penerimanya sudah 82,9 juta. Kira-kira demikian. Jadi dari 17 juta, sekarang 17 juta? 17 juta. Ya? Target awalnya 17,8 juta 2025. Tetapi karena Pak Presiden kemarin gelisah ya, hanya 17 juta, maka beliau melakukan percepatan lah planning.
Kira-kira kalau akhir 2025 penerima manfaatnya sudah 82,9, kira-kira perlu anggaran berapa? Nah, diperkirakan itu yang berapa, Pak? Penambahannya kira-kira sekitar 100 sampai 120 triliun. Seperti itu. 100 sampai 120 triliun. Ya, minimal 100 triliun. Gitu. Nah, 82 juta itu siswa 100% Enggak. tercover. Di dalam Perpres 83 itu penerima manfaatnya adalah siswa dan peserta ibu didik. hamil, ya siswa peserta didik, termasuk santri, Iya. gitu ya. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jadi 82,9 itu tadi disampaikan sama Pak Deputi, itu agregat dari 2 kelompok penerima. Artinya mencakup semua itu? Mencakup 82 semuanya. juta mencakup semua? Mencakup semuanya. Seperti itu. Tahap awal ini BGN masih fokus terhadap siswa dan peserta didik. Iya. Kira-kira demikian. Kalau siswa aja berapa? Dari 82 juta? Siswa saja datanya ada sekitar 64 jutaan. 64 juta ya? 64 jutaan. Nah, ini menarik juga ya. Nah, pertanyaan juga, apakah informasi ini sudah sampai ke setiap sekolah? Ini belum saya bisa bicara soal ibu hamil ya, berarti sampai ke RT kan. Tapi untuk sekolah, apakah sudah sampai ya? Sudah sampai ke seluruh Indonesia informasi? Ya, kami melakukan sosialisasi bersama berbagai kementerian lembaga, terutama yang terkait dengan komunikasi pemerintah, gitu ya, termasuk kantor komunikasi presiden, kemudian sekretaris kabinet dan sebagainya. Kemudian juga kami juga melakukan sosialisasi bersama Kementerian Dikdasmen, ya, yang memang punya ranah terhadap siswa dan peserta didik, terhadap sekolah, terhadap guru-guru dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga kami juga terus melakukan sosialisasi bersama pemerintah daerah, bersama Pak Mendagri, gitu ya. Kami juga melakukan sosialisasi apa peran pemerintah daerah dan sebagainya. Dan Pak Presiden kemarin juga mengarahkan bahwa ini program harus dilakukan secara total football gitu. Jadi luar biasa saya kira, karena betul tadi disampaikan bahwa kita belum punya best practice secara nasional. Bahkan BGN memulai uji coba itu di awal 2024. Jadi sebelum Pak Presiden terpilih, ya, Pak Kepala sudah melakukan uji coba secara unofficial. Kemudian dari situ kami menemukan banyak-banyak teori baru, dan ternyata ketika disandingkan, di benchmarking dengan negara-negara yang sudah melaksanakan, bisnis proses yang kita buat pada saat uji coba itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah ratusan tahun. Jepang ratusan tahun. Jepang itu sudah menggulirkan program MBG juga ya? Ya, Sudah. Jepang Ratusan sudah tahun. hampir 1 abad 150 tahun. setengah. 1,5 abad? Ya. 1,5 abad. Tuh, jangan 150 main-main. tahun. Jepang yang bilang hebat itu sudah menerapkan ini kan? Yes. Dan betul. Cina kan? Cina India 90-an. Kalau Ya. Cina Cina sudah 90-an. 90-an tahun. 90-an tahun. Luar biasa. Tahun 90. Ya. India juga? India juga? India, Brazil, ada sekitar 76 ya Pak Deputi ya. 76 negara yang sudah melaksanakan. Brasil juga penduduk besar ya? Iya. Brazil juga. Kalau Amerika Serikat negerinya Donald Trump enggak ya? Kan penduduknya nomor 3 kan? Nomor 4. Enggak, mereka nggak pakai MBG, semua bergizi ya. Nah, ini buat Pak Ridi lagi Pak. Soal tadi informasi. Ini sekolah itu semua ya, negeri maupun swasta ya? Ya, Ya, semua. sekolah semua Negeri, swasta, pesantren. ya, dari mulai jenjang SMA, Yang SMP, di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun di sekolah adalah sekolah yang di Kementerian bawah Agama. Pendidikan Agama kan? Betul, di dalam Perpres disebutkan sekolah keagamaan. Artinya Sekolah keagamaan. santri di pondok pesantren itu juga termasuk sasaran dan target penerima manfaat. Nah ini kan kita punya anak sekolah. Kalau saya sudah punya cucu sekolah, anak udah lewat. Itu makan pagi. Jam berapa aja beri makan tuh? Pagi Oke. hari itu siang hari. Baik. Jadi awal program ini waktu Pak Prabowo masih dalam masa kampanye dinamakan makan siang gratis. Iya, dulu makan siang gratis Yes. kan? Jadi siang harinya, bukan Betul. pagi hari. Awalnya. Nah, pada saat kami, Pak Kepala, melakukan uji coba di Iya. Sukabumi, kemudian ternyata
TK itu jam 10 sudah pulang, Pak. Sudah pulang, iya. Sehingga nggak relevan lagi kalau makan Makan siang. siang Sehingga pemberian makanannya itu dilakukan jam 8. Jam 8 9. pagi ya? Ya, jam 8, jam 9. Waktu setempat ya? Betul. Kemudian untuk anak SMP itu dilakukan pemberiannya di jam 9 atau jam 10. Sedangkan, Pada istirahat pertama? Betul, istirahat pertama. Kita pernah mengalami itu istirahat Iya, pertama. sekolah pertama. Iya. Nah, kemudian untuk anak SMA, bagi yang pulang jam 1 atau setengah 2 itu diberikan jam setengah 12. Istirahat kedua lah, kan biasanya ada istirahat kedua. Seperti itu. Nah, sehingga waktu itu Pak Kepala menyampaikan ke Pak Prabowo bahwa makan siang gratis ini kalau penerimaan manfaatnya dari mulai TK gitu ya sampai ke SMA itu tidak relevan, sehingga diubahlah menjadi program makan bergizi. Makan bergizi bukan gratis. makan siang seperti itu kira-kira. Itu paling Nah, sekarang benar. jadi MBG ini, makan bergizi Dari gitu. dulu dari MSG ya, Iya. jadi Iya. MBG. MBG. Nah, itu 10.000 itu rata. Pertama waktu makan siang gratis kan 15.000, 14.900. Ya, sekarang Kok sekarang turun ke 10.000? 10.000. Itu gimana ngitung-ngitungnya tuh? Iya, 15.000 waktu dulu ya Pak Presiden menyampaikan sebelum dilantik, kemudian kami melakukan uji coba dan ternyata 15.000 itu sangat cukup. Gitu ya. Bahkan untuk di level TK itu sangat sangat cukup sekali. TK, kemudian SD, SMP, SMA, karena kan gramasinya berbeda. Komposisi gizinya juga berbeda, kalorinya yang dibutuhkan antara SD, SMP, SMA juga berbeda. Nah, pada saat Pak Presiden menyampaikan bahwa biayanya adalah 10.000, sebetulnya itu masih masuk karena pada saat uji coba yang kami lakukan selama 1 tahun, ya 15.000 itu sudah termasuk biaya operasional, Pak. Seperti itu. Biaya operasional, kemudian pengiriman dan sebagainya. Jadi itu in total menjadi 15.000. Tetapi kalau kita bicara 10.000 itu hanya bahan bakunya saja. Jadi yang disampaikan sama Pak Presiden itu 10.000 itu hanya mencakup bahan baku dan bahan makanannya saja, belum operasionalnya. Jadi kalau dibilang cukup, sangat cukup. Nah, Kira-kira tapi demikian. menghitung dana 71 triliun yang untuk digelontorkan pertama, kemudian ditingkatkan akan ke 100 triliun atau tambahan 100 triliun atau tambahan 120 triliun, itu kan hitungan persatuan. Jadi satuan sampai ke siswa itu satu porsi berapa? Tentu sudah masuk menghitung transportasi toh, delivery. Itu 10.000, Ya, tetap 10.000. 10.000. Di DIPA 2025 memang kami, di DIPA 2025 kami setting 15.000. Itu sudah termasuk transport operasional dan sebagainya. Jadi memang kami setting tetap 15.000 di 2025, tetapi dipisahkan. Tadi yang 10.000 itu bahan makanan, bahan baku, tetapi kemudian sisanya untuk operasional 5.000. dan lain sebagainya. Betul. Jadi pemerintah APBN mengalokasikan 15.000 per porsi ya, sampai Average. kepada Ya, average. Karena kan Batangan. ada tingkat perbedaan harga antar Iya, daerah. rata-rata 15.000 ya. Betul. Jadi average, Rata-rata. kalau kita tarik nasional itu average-nya Oke, ini menarik, di Pak. DIPA 2020. Nah, paling rendah di mana Pak Rendah? Kira-kira di mana gambaran? Paling rendah masih di Jawa ya, paling rendah ya. Jawa Timur ya jangan, Malang itu orang-orang dari NTT sekolah banyak di Malang Pak. Iya. Pada putih itu kan. Paling Murah rendah di sana. Papua deh, Pak. Hah? Di Papua paling rendah. Oh, Paling Papua rendah. malah, bukan inflasi tinggi sana. Harga Pak maksud saya. Harga Harusnya penerima MBG itu paling rendah tuh di Papua. Bukan harga Harga, Bos. harga proporsinya itu. Proporsinya. Yang paling rendah. Ya saya kira di Jawa itu Mas. di Jawa. Di Jawa. Tapi angka 10.000 itu sebenarnya itu rentang maksudnya kita tidak perlu masuk pada polemik kok 10.000 Ya. kok 15.000 itu. Tapi bahwa alokasinya itu disediakan. Kalau misalnya di daerah yang di situ cukup 10.000 mah 10.000 cukup gitu. Iya. Tapi di daerah yang memerlukan sampai 15.000 ya akan 15.000. dibayar Oh, itu. 15.000 gitu. Itu prinsipnya itu begitu. Pokoknya biaya itu sampai kepada tangan yang memakan itu. Iya. Iya. Termasuk transportasi semuanya. Yes. Ya, Ya. itu fine, Pak. Nah, sebelum saya ke Pak Julius, kok bisa ditemukan itu basi? Ya ini kan kita harus berpikir juga. Ada yang jam 8 udah makan, ada yang jam 9.30. Itu sebaiknya dimasak jam berapa? Diantar. Kok uji coba ada yang keracunan tuh? Gimana, Pak? Oke.
Selama uji coba kami 1 tahun ya, selama sepanjang 2024, itu kami tidak mengalami kejadian keracunan seperti yang di Sukoharjo. Nah, Sukoharjo. iya, Sukoharjo. di Solo ya. Hanya memang ada proses semacam adaptasi, Pak. Jadi kan kalau kita masak untuk 10 orang mungkin lebih mudah. 100 orang oke. Tapi ketika kemudian 3.000 orang, nah ini akan akan jadi tantangan tersendiri. Nah, memang pada 3 bulan pertama waktu dulu kami lakukan uji coba, itu ada proses ketika kemudian pada saat pengiriman makanan masih hangat begitu, kemudian pada saat dikirim udah mulai berair. Nah, tapi kemudian kita tarik lagi. Nah, case di Sukoharjo itu sudah kami antisipasi dan sudah kami selesaikan juga bahwa ternyata ada bahan yang ada bahan yang memang tidak fresh, Pak. Gitu. Nah, pada saat itu, nah karena memang keterbatasan sarana prasarana pada saat itu. Jadi cold storage-nya belum tersedia sehingga kemudian kurang fresh. Nah, kurang fresh itulah yang kemudian mempengaruhi masakan. Tetapi tidak semua porsi karena pada hari itu dibuat beberapa menu makanan. Ya. Nah, jadi hanya yang menu makanan A saja nih yang bermasalah, dan itu kita langsung tarik kembali. Oke, rata-rata 10.000 bahan yang di luar transportasi itu terdiri dari apa saja yang proteinnya? Oke, 10.000 itu bahan baku tadi ya? Iya. Saya ceritakan 10.000 untuk membeli bahan baku. Di dalam porsi makanan itu harus ada karbohidrat standarnya. Karbo, ya. Protein. Harus ada protein, harus ada mineral dalam konteks buah-buahan, sayuran, begitu ya. Kemudian juga kalori ya, mencakup itu semuanya. Nah, air minum nggak masuk ya, air minum luar? Air minum nggak masuk, Pak. Air minum Bawa tidak sendiri, masuk. ya. Air minum nggak masuk. Mereka punya. Yang masuk kan bisa 2.000 sendiri. Ya, memang kita di dalam penunjuk teknis ada susu, Pak. Tetapi policy yang dilakukan atau diberikan sekarang, susu hanya untuk daerah-daerah yang memang penghasil susu banyak, Pak. Gitu. Boyolali. Mahal ya. Boyolali ya. Susu secara harga mahal memang seperti itu. Oke. Jadi lengkap, Pak. Protein, karbohidrat, mineral, sayuran, buah. Cukup ya. Sangat-sangat cukup. Gitu. Nah, sebelum ke Pak Ilus, berapa dapur? Karena itu penting buat UMKM. Ya. Berapa dapur? Total untuk 2025 itu kami targetkan 5.000 dapur. Tetapi in total sampai mencakup 82 juta itu perkiraannya sekitar 32.000 dapur. 30 sampai 32.000 dapur. Seperti itu. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Jadi memang satuan pelayanan ini kami menyebutnya sebetulnya bukan dapur, Pak. Tetapi lebih kepada satuan pelayanan. Kenapa? Karena satuan pelayanan itu nanti bukan hanya melayani pemberian makan, melayani juga konsultasi gizi, kemudian dan sebagainya. Jadi kami sebutnya satuan pelayanan. Betul. Itu TNI terlibat? TNI terlibat. TNI, Polri itu bagian dari mitra yang bekerja sama dengan Badan Gizi. Mereka untuk bahan baku atau untuk mendeliver? Oke. Mitra, jadi kalau kita coba lihat 5.000 di 2025 nih yang ada di slide, ada kira-kira sekitar 1.542 itu akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional, sarana prasarananya. Tetapi 3.458 unit itu akan bekerja sama dengan mitra. Nah, TNI, Polri, pemerintah daerah, bahkan swasta itu akan menjadi mitra untuk penyiapan sarana prasarana, Pak. Akan tetapi semua pengelolaan satuan pelayanan ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, manajemennya. Karenanya nanti setiap satuan pelayanan itu nanti akan ada ASN-nya Badan Gizi Nasional. Pertama kepala satuan pelayanan, kedua pelaksana gizi, ketiga pelaksana administrasi dan keuangan. Tapi kan Badan Gizi Nasional kan baru, gimana bisa sampai ke daerah? Betul, kami sudah merekrut di tahun ini kami sudah merekrut 2.000 sarjana yang akan ditempatkan di masing-masing satuan pelayanan. Sampai bulan Juli kami juga akan merekrut kira-kira sekitar 30-an ribu untuk bisa ditempatkan di seluruh satuan pelayanan.
Dalam hal perekrutan kami bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Jadi dididik 4 bulan, mereka semi militer sehingga mereka siap untuk bisa diterjunkan mengawal program ini. Kira-kira Jadi tidak ada waktu pertama kali makan siang gratis itu batalion-batalion di setiap kabupaten bikin dapur umum apa itu nggak begitu kan? tidak. Nggak Jadi begitu dapurnya kan? ya, tidak. Jadi semua satuan pelayanan itu dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Jadi tidak ada yang dikelola oleh catering misalnya, dikelola oleh TNI misalnya, dikelola oleh Polri gitu. Tidak ada, Pak. Jadi mereka hanya menyediakan sarana prasarana saja. Bahkan tidak ada yang dikelola oleh Pemda juga. Jadi kalau banyak nih pemerintah daerah yang menganggarkan budget untuk membuat program makan bergizi, termasuk pengelolaannya, gitu Pak. Nah ini perlu disampaikan, sebetulnya Pak Mendagri saya kira sudah menyampaikan ini bahwa perannya Pemda adalah menyediakan sarana dan prasarana, gitu. Ya itu apa tuh? Hanya sarana prasarana. Nah sarana prasarana itu apa saja? Pertama tentu tanah, kedua bangunan, ya bangunan satuan pelayanan. Di situ ada peralatan dapur, ada peralatan masak, ya kemudian ada peralatan makan, kemudian juga ada electricity, kemudian genset, kemudian termasuk alat transportasi. Jadi alat pengiriman seperti itu. Berarti Jadi, bayangan saya bahwa sebutlah ini sekolah, ya, ini dipasok oleh restoran yang ada di sini di di asesmen lah supaya sesuai standar mereka ini memasok makanan. Ini nggak benar ya? tidak. Jadi Nggak, ya? betul. Semua program BGN itu nanti akan dikelola di satuan pelayanan, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir misalnya nanti disuplai dari warung A 10, Iya. catering B 200 betul. gitu ya. Kemudian dari mana? Restoran C 1000 gitu. Nah, itu keliru, Pak. Itu keliru ya? Itu keliru. Wah, itu Jadi- keliru. Termasuk saya keliru. Ya. Saya tadi pikir begitu. Nah, jadi memang semua dikelola oleh Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional. Kenapa? Karena kami ingin memastikan tadi Pak, kejadian di Sukoharjo tidak terjadi lagi. Ini saja. Bukankah itu Pak investasi baru lagi, bangun lagi, jadi Ya, betul. buang duit lagi. Betul. Sejak awal kami mendesain Pak Presiden pada saat awal menentukan Badan Gizi, semua infrastruktur dibangun sama negara, Pak. Dan itu capex-nya besar. Ya. Karenanya kami menggandeng mitra tadi, Pak. Mitra TNI, mitra Polri, mitra pemerintahan daerah untuk Itu sama-sama membangun sarana prasarana. Jadi Diberi mereka yang diberi apa namanya tuh? Bangunan itu diberi nama apa namanya? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Satu nama pelayanan ya. Semua namanya Itu sama, Pak. Per desa, Nah. per kecamatan. Oke, rasionya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini rasionya 1 SPPG itu rasionya melayani 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat. Gitu Pak. Jadi rasionya bukan di level kelurahan atau bukan di level kecamatan, tetapi misalnya dalam satu kecamatan siswanya ada 20.000 dalam satu kecamatan. Kemudian ibu hamilnya ada 10.000, berarti 30.000. Maka di kecamatan tersebut itu akan ada 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi rasionya bukan per kecamatan satu atau per desa satu, Pak Primus. Jadi rasionya lebih kepada rasio penerima manfaat. Jadi kalau misalnya di dalam satu kelurahan misalnya di padat penduduk misalnya di Jakarta, satu kelurahan itu kan penerima manfaatnya bisa jadi 30.000 satu kelurahan. Sehingga di dalam satu kelurahan tersebut itu akan ada 3 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, sekarang kan udah tahap pertama. Di mana yang dekat sini kita bisa pergi lihat? Banyak. Jadi di SPG. Jakarta, Di ada Jakarta. di Petamburan, ya di Jakarta Barat. Kemudian yang dekat lagi di Bogor ada 3 gitu ya, tersebar Pak, ya tersebar cukup banyak. Jadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Betul. SPPG, dikelola oleh Badan Gizi Nasional Dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan mitra. dan mitra. Nah mitra ini menyediakan sarana tadi. Bukan ibu-ibu yang tukang masak. Misalnya kita kepingin menggerakkan masyarakat, ibu-ibu setempat. Betul. Jadi secara sarana disediakan oleh mitra. Tapi secara pelaksananya di dalam SPPG itu ada sekitar 50 orang. 50 orang yang melaksanakan ya atau memasak ya simpelnya. Nah, 47 orang tadi itu berasal dari komunitas-komunitas lokal termasuk ibu-ibu PKK gitu ya. 47 dari 50. 47 dari 50. Nah, 3-nya adalah ASN Badan Gizi Nasional.
gitu. Jadi 47 ini menggandeng tetap kemitraan terhadap komunitas Moksa atau kelompok masyarakat. Jadi pembelian bahan baku semua ini SPPG semua yang ngurus. SPPG. Jadi kepala SPPG ini yang akan melakukan pembelian bahan baku. Dia akan merancang planning selama 1 minggu atau 2 minggu. Jadi menunya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 menunya apa, tanggal 8 sampai tanggal 15 tuh menunya apa. Kira-kira demikian. SPPG ini yang merancang. Nah, dia akan melakukan pembelian ke siapa? Nah, ini yang kita Iya. ada dampak. Jadi sekarang ekonomi. 5.000 dapur itu 5.000 SPPG. 5.000 SPPG. Betul. Jadi Pak Eli sudah jelas sekali. Ini bagaimana menggerakkan ekonomi. Bagian Bapak. Gini nih Pak, yang jelas ini kan biasa kita kalau ada kegiatan semangat gitu ya. Iya. Nah, kita tidak pernah memikirkan kesinambungannya. Nah, kesinambungan ini yang penting. Jadi ya cuman apa istilahnya, misalnya kesinambungannya bagaimana pertama kualitas makanannya. Nah, ini kementerian kita berkepentingan dengan hal itu. Terus bagaimana kualitas pengelolanya nanti. Nah, ini juga kita dorong itu Pak, supaya kita latih yang jadi sumber daya manusianya, manajemennya. Nah, ini kita dalam ini walaupun kita belum tidak langsung, tapi kita di pinggirannya itu istilahnya mendorong supaya masyarakat. Nah, juga kita mendorong literasi peran pengusaha UMKM dalam mendukung program ini. Jadi kita literasinya kita dorong. Selanjutnya kita pendampingan pengusaha dalam pengadaan dan terdaftar di e-katalog pemerintah. Jadi pemerintah di itu ada 40% kita wajibkan itu barang-barang UMKM. Nah, ini saya harap di sini nanti barang-barang UMKM itu kita lihat dari e-katalog kita. Nah, itu. Nah, selanjutnya Tapi boleh Pak Ilus merespons penjelasan Pak Reddy tadi. Itu menarik karena bayangan saya terbatalkan. Bayangan saya itu sekolah-sekolah, itu restoran-restoran yang sekelilingnya itu yang mensupport. Mereka ini diberdayakan. Di sekolah, terutama di NTT kan nggak ada restoran sekeliling sekolah. Itu kesempatan bagi pengusaha untuk membangun. betul. Nah, saya pikir dulu pengelontoran dana juga bisa lewat sekolah, karena mereka sudah punya organisasi orang tua murid kan. Nah, sekarang dengan penjelasan Pak Reddy, berarti uang ini yang sekarang baru 71T akan dikelontorkan, akan ke 120, tambahan 120T lagi, nanti menuju di atas 400 triliun ke depannya pada tahun 2026. Seterusnya itu lewat MBG, lewat Badan Gizi Nasional, Iya. ya kan, BGN lewat ini kan, jadi nggak lewat yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini bisa menggerakkan UMKM? Kan bidang Bapak Kementerian UMKM ini, bagaimana mereka bisa berpartisipasi? Nah, dari penjelasan Pak Ridi tadi, pembelian bahan baku juga ini lembaga ini, ini SPPG ini. SPPG ini menjadi unit yang powerful. Bukan hanya soal kualitas supaya jangan sampai orang keracunan bazi, tapi juga membeli. Nah, itu bagaimana bisa menggerakkan? Ya, pertama kan kalau kita lihat data itu kan tidak semua diserahkan pada MBG kan. Ada beberapa misalnya beberapa yang peran-peran yang lain. Datanya mana saya lupa. Tidak semua diserahkan kepada BGN, Badan Gizi Nasional. Ya, tidak semua, Pak. Jadi kalau kita unitnya ada Badan Gizi Nasional tuh 1.542 unit. Selebihnya 1.000? Yang tadi 1.542 unit. Unta pertama. Atau seluruhnya nanti. Dan juga itu dari BGN. Badan Gizi Nasional. Sedangkan 3.458 unit nanti akan kerjasama dengan lembaga negara pihak ketiga. Jadi ini yang karena belum tercakup semua ini yang di 1.542 ini, karena dana 71 triliun itu tidak ini. Jadi baru sampai 15.
Nah, dengan sedikit koreksi Nggak Pak apa-apa, Primus. nggak apa-apa. Biar kita Jadi, kan berbicara sih. Ya, 3.458 itu memang dikerjasamakan dengan mitra. Betul. Akan tetapi pengelolaannya tetap oleh BGM. dilakukan oleh BGM. Iya, iya. Apa yang dikerjasamakan itu hanya sebatas sarana prasarana saja. Karena kami kalau membangun 30.000 satuan pelayanan itu kira-kira butuh 200 triliun, Pak Primus. Nah, itu kan dana yang besar. Kalau semua dibangun berapa terus itu? Kalau 30.000 itu kira-kira sekitar 200 triliunan, Pak. Dan itu sangat besar sekali. Sayang kalau kita Makanya kemudian kerjasamakan betul. gitu ya. Sarana prasarananya kami mengajak mitra, Sarana prasarana. betul. Pemerintah daerah, TNI, Polri, begitu ya. Bahkan pengusaha atau pihak ketiga swasta yang ingin berkontribusi menyiapkan sarana prasarana, Pak Primus. Tetapi setelah sarana prasarana itu terbangun, pengelolaannya tetap dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi dia hanya menyediakan sarana prasarana saja. UMKM terlibat dalam pembelian bahan baku barangkali. Yes, itulah kenapa kemudian kami mendesain BGN ini semua dilakukan pengelolaannya oleh BGN. Jadi satu SPG. pintu. Satu pintu, Pak. Ini strukturalnya teknis. Jadi dalam SOTK kami itu ini teknis sampai ke bawah. 30.000 itu akan menjadi unit teknisnya kami terkecil di level bawah. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian kami desain seperti itu? Karena tadi Pak Primus, supaya kepala SPPG ini ya itu belanjanya memang didesain dari awal. Ada slide saya mungkin di ekosistem. Di ekosistem. Agar kepala SPPG itu bisa belanja ketiga desain awal kami itu. Sampai sekarang desain itu dijalankan ya. Artinya desain kami adalah pembelian bahan baku dilakukan oleh 3 sumber. Pertama dari BUMDes atau BUMDesma, kedua dari koperasi, ketiga dari usaha mikro dan kecil, UMK. Jadi memang dan BGN tidak melakukan pengadaan di level pusat untuk bahan makanan. Ini arsitektur ekosistemnya. Kalau transportasi dengan siapa? Dengan Gojek atau apa? Enggak, transportasi si mitra tadi yang menyediakan. Oh, menyediakan. Iya, itu jadi menyediakan kendaraannya saja. kendaraan Supirnya dari mana? Dari lokal, Pak. lokal. Betul. Nah, itu Pak. Jadi betul. Nah, BUMDes, koperasi dan usaha mikro ini akan menjadi semacam agregator dari siapa? Dari petani, dari peternak, ya, dari nelayan. Karena kan petani, peternak dan sebagainya secara kelembagaan belum sepenuhnya sempurna saat ini gitu ya. Sehingga kemudian butuh agregator BUMDes, koperasi dan usaha mikro. Ada satu lagi Pak, perbankan. Ya. Kayak kita sudah menghubungi BRI Pak. BRI. Mereka mau Pak. Pasti. Iya, Pasti. Betul. Dan itu merupakan potensi karena kita kan kekurangan uangnya. Iya. Nah, BRI itu mau ini dan juga kita punya program namanya KUR Pak. KUR ya. Dengan Ya, KUR, kredit usaha rakyat. itu, nah ini bagus juga itu untuk kita Betul. dorong. Jadi karena tadi bahan baku ini dibeli dari 3 sumber tadi, kira-kira gitu Pak Primus. Sehingga 3 sumber ini kan secara kelembagaan, secara kekuatan finansialnya harus kuat. Salah satu yang bisa mensupport agregator ini atau BUMDes, koperasi dan usaha mikro adalah perbankan. Iya. Memberikan misalnya fasilitas dana talangan, gitu ya, untuk apa? Untuk bisa membeli produk petani dan kemudian menjualnya kepada satuan pelayanan. Jadi ada tanda panah nih, satuan pelayanan. Nah, BUMDes, koperasi usaha mikro ini membeli ke petani biasanya cash Pak Primus. Iya. Ya. Nggak bisa nih tempo, dia harus cash and carry. Kirim sayuran hari itu gitu ya, dibayar langsung. Nah, kekuatan keuangan BUMDes, koperasi usaha mikro ini ya mesti ditopang oleh lembaga keuangan yaitu perbankan. Iya. Tetapi dalam konteks penyediaan produksinya, koperasi petani ini bisa difasilitasi dengan KUR, kredit usaha rakyat. Betul. Untuk produksinya sebetulnya. Ya, karena petani juga saya ada video sebetulnya. Jadi di Sukabumi itu ada petani kangkung, Pak Primus. Tadinya mereka produksi hanya 100 ikat seminggu. Dengan adanya satuan pelayanan, 1 unit doang, itu kemudian dia harus mensuplai 700 ikat seminggu. Waduh. Sehingga kenaikan produksinya 7 kali lipat. Nah, ketika kemudian kenaikan produksi ini tidak difasilitasi oleh
lembaga keuangan gitu ya. Nah ini yang kemudian kesulitan petani ini. Karenanya petani bisa memanfaatkan KUR, tetapi kemudian agregator ini bisa memanfaatkan dana talangan yang disediakan sama perbankan. Nah ini contohnya nih petani kangkung ya, dia supply biasanya 100 Pak. Dengan adanya sabar ini petani. Ya, satu satuan pelayanan itu produksinya naik 7 kali lipat. Itu. Ini salah satu dampak ekonomi ya dari adanya satu satuan pelayanan gitu ya. Ini perusahaan Ini kecil ini, uji coba bukan mikro nih. kami lakukan di Sukabumi, sudah berjalan 1 tahun Pak Primus. Ini Sukabumi. Sukabumi. Ini dapur embrionya program makan bergizi ini di Sukabumi. Di Sukabumi. Kami memulai Januari 2024. Waktu itu kampanye belum selesai, Pak. Pak Amik, memang Sukabumi ini menarik, Pak. Karena program mekarnya punya PNM, sukses tuh Sukabumi terbesar. Oh ya? Iya, para ibu semua. Kalau mekar itu semua wanita, Pak. Iya, grup iya, lending, betul, satu betul. grup 10 orang. Ya. Sehingga kalau satu bermasalah, 9 membantu. Ya. Jadi kredit macetnya 0. Ya. Nah, ini menarik juga Sukabumi ya menjadi contoh. Tapi ada suatu warning Pak dengan itu. Ada pemanfaatan BUMDes dan koperasi. Kita tahu dua lembaga itu bermasalah. Ya itu challenging, Pak. Jadi waktu Kadang uang digelontorkan ternyata nggak kerukuan itu Pak. Ya, nah ini- itu. Kan di kementerian beliau. iya kementerian beliau. Iya, Gimana itu itu? susah itu Pak koperasi. Iya, Kita iya, juga udah berkali-kali koperasi itu ya ada yang bodong lah, ada yang itu kan KUD waktu itu nggak jalan gitu loh. Nah ini tadi apa istilahnya Bapak menyampaikan itu bagus sebenarnya, setuju saya. BUMDes juga begitu, kita belum tahu BUMDes. Iya. Nah, Ya, itu. memang itu tantangan kita semuanya, Pak Primus. Iya. Jadi ketika Pak Kepala mendesain ini dan Pak Prabowo sangat senang sekali dengan desain ekonomi kerakyatan seperti ini, memang tantangannya di kelembagaan. Jadi kelembagaan BUMDes, kelembagaan koperasi, kelembagaan usaha mikro. Iya betul. Nah, misalnya BUMDes saja. BUMDes itu totalnya ada sekitar 60-an ribu. 60-an ribu yang sudah punya legal itu 20 ribu, Pak. Yang sudah punya legal, yang punya NIB ada sekitar 10 ribuan NIB di OSS BKPM. Tapi yang sudah upload atau on board di LKPP itu jauh lebih sedikit lagi, Pak. Iya. Nah itu yang tantangan Tantangan berat. ya tantangan kita saya kira ya. Dan dengan mudah-mudahan dengan dipecahnya Kementerian Koperasi dan UMKM jadi lebih fokus ya, Iya. Pak Deputi ya. Gitu Iya, ya. ada koperasi. Jadi ini ada tiga kementerian nih sebenarnya, BUMDes ya, Kementerian Desa, kemudian Koperasi, Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kementerian UMKM. UMKM. Nah ini peran tiga ini menyiapkan memang kelembagaan bisnis di level ekonomi rakyat ini bisa. Tapi Pak Siap. Redi, SPPG ini lebih banyak melibatkan usaha mikro, including ultra mikro, Iya, mikro. kecil atau menengah. Kalau menengah mungkin nggak banyak, Bapak Usaha imported kecil, kali. usaha kecil. Usaha kecil. Jadi memang tadi 70% ya, 70% dari 70 sampai 75% dari budget ya. Tadi kita bicara 15.000 itu, 10.000-nya itu beli bahan baku, Pak. Sehingga kalau kita bicara putaran anggaran yang akan digunakan untuk melakukan pembelian bahan baku, itu porsinya jauh lebih besar. Nah, semua bahan baku kita beli apa? Beras. Iya, Beras. beras. Yang di lokal, ya di lokal belinya ke petani. Yang di Sukabumi kami uji coba itu belinya ke petani langsung, Pak. Nah, sekarang belinya bisa ke BUMDes, bisa ke koperasi. Apalagi sayuran, kangkung, Pak, gitu kan, nggak mungkin ke korporasi, Pak, gitu ya. Kemudian apalagi buah, gitu ya. Buah belinya di UMKM, usaha mikro yang ada di daerah setempat, gitu. Nah, kenapa tadi saya sampaikan SPPG ini dikelola full oleh BGN? Kenapa di dalam Juknis kepala SPPG itu nggak boleh belanja, ya, itu ke usaha menengah tadi, Pak. Jadi belanjanya bolehnya hanya ke usaha mikro. Kepala SPPG adalah orang BGN. Orang BGN, ASN BGN. ASN BGN. ASN BGN. Tadi bukan kecil Pak, mikro maksudnya. Mikro, betul. Iya. Usaha mikro dan kecil ya. Iya, mikro termasuk ultra mikro. Kalau Iya. BRI kan ultra mikro yang terbanyak. Iya. Jadi total dari 65 juta UMKM yang orang bisa sebut, Iya. itu Mikro mikro yang dan paling ultra banyak. mikro itu 63 juta terbanyak. Iya,
Di bawahnya ada, dalamnya ada ultra mikro gitu. Nah, karyawan ASN BGN berapa sekarang karyawannya? Di dalam rencana SDM kami, total untuk 30.000 saja, kita memerlukan kira-kira sekitar 90.000 ASN. Yang sudah direkrut? Yang sudah direkrut sekarang batch kedua sudah 2.000. Baru 2.000 ya? 2.000, mungkin 2.000. Itu terima S1? S1, 2.000. Jenis kelamin tidak masalah? Jenis kelamin tidak masalah. Jurusan apa tidak masalah? Jurusannya untuk kepala SPPG-nya kita buka ya, tetapi untuk pelaksana gizi dan pelaksana administrasi keuangan itu jurusannya gizi. Dan jurusan manajemen atau keuangan. Gitu. Ini saya ke Pak Amik lagi, Pak. Kan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini kan menjadi konsen kita selama ini sebagai orang media. Biasanya ada mixing link itu. Kementerian-kementerian lembaga punya rencana sendiri-sendiri, sementara Bappenas punya rencana sendiri. Jadi, nah ini kita kepingin supaya program MBG ini benar-benar menjadi programnya Pak Prabowo yang terkoordinasi. Jadi dalam bayangan saya, ya planning ini ya sebagai planner utamanya Bappenas menurut saya. Tapi setelah ini kelihatannya penjelasan Pak Ridi ini adalah ini yang paling menentukan adalah SPPG, kan yang paling menentukan. SPPG kan, dia sebagai dapur, dia yang menerima duit dari APBN, dia yang nanti membelanjakan kepada siapa dia menentukan. Gimana Pak Amik? Iya, begini apa bisa ditampilkan yang di slide dasar kebijakan itu. Jadi memang di atasnya lagi, di atas apa yang dasar kebijakan soal nutrition education itu, ya ini. Ya. Jadi memang ini program pengampu utamanya itu adalah Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Dan secara tata kelola itu dia kemudian otorisasinya itu diberikan kepada SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang dia itu sebenarnya juga semula direkrut melalui SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka ini sudah dilatih untuk berbagai macam materi dan yang berkenaan dengan soal selama ini Kementerian Desa ya? Enggak, dilatih secara khusus di Kementerian Pertahanan waktu itu. Oh, Pertahanan. Di Universitas Pertahanan. Ya, di Universitas Pertahanan. Jadi melibatkan sejumlah materi tentang pendidikan, tentang program-program pemerintah, tentang akuntansi, tentang keuangan itu. Dan bagaimana melaksanakan MBG ini nanti di lapangan itu. Dan karena itu dia terdiri dari antara 47 sampai 50 itu, yang 3 ini berstatus sebagai ASN karena uang ini nanti dana yang 21 triliun tadi itu kan dibagi gitu, dan dia dipanya ini kepada kementerian, diberikannya kepada Badan Gizi Nasional. Nah, Badan Gizi Nasional lah yang menyalurkan kepada SPPG ini, dan karena itu yang menerima anggaran ini harus berstatus ASN. Nah, tadi bertanya soal kepegawaian. Nah, ini sedang dalam proses menjadikan merekrut mereka untuk menjadi ASN itu dalam beberapa bulan, dalam waktu dekat ini. Mungkin kemarin kami rapat dengan Kementerian Pan-RB, itu akan diusahakan maksimal sampai Maret gitu. Jadi supaya otorisasi untuk penggunaan anggaran APBN itu betul-betul kuat itu, dan nanti karena ada kaitan dengan soal audit oleh BPK itu. Nah, audit ini adalah mereka yang secara regulasi itu dibenarkan mengelola anggaran negara gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan soal koordinasi, memang kami di Bappenas itu bermitra dengan BPG, Badan Gizi Nasional, tapi karena pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, meskipun eksekutornya itu adalah BGN, tapi dia melibatkan beberapa kementerian. Jadi pertama soal isu kesehatan dan gizi, itu melibatkan Kementerian Kesehatan. Karena itu di dalam SPPG itu juga harus melibatkan ahli gizi itu. Itu yang memastikan bahwa makanan yang tadi mulai dari bahan baku makanan dibeli di mana, kemudian ditaruh di mana storage di dapur tadi itu, siapa saja yang memasak, dan kandungan gizinya itu merujuk pada regulasi pemerintah juga.
peraturan Menteri Kesehatan, angka kecukupan gizi namanya. Nah, itu ahli gizi yang akan bisa yang bisa menentukan kalori berapa, karbo berapa, protein berapa, dan macam-macamnya, dan variasi menunya per pekan, per 2 pekan berapa, itu ahli gizi. Nah, isu yang lain itu adalah soal tadi jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan pangan maksudnya. Dan itu bisa dibagi 2, mulai dari bahan makan segar, dia dibeli dari mana, dan itu harus ada pengujiannya. Nah, ini ada melibatkan satu lembaga pemerintah yang kita sebut sebagai Badan Pangan Nasional. Ada Badan Badan Pangan Nasional. Jadi dari sisi kecukupan gizi, standar gizi nanti akan merujuk pada Kementerian Kesehatan dan Gizi Kementerian Kesehatan, dan kemudian soal bahan baku makan, nanti makan itu akan dicek oleh Badan Pangan Nasional. Dan ketika dalam proses masaknya, jadi bahan makan tadi ditaruh di mana, proses masaknya oleh chef siapa, oleh ahli dapur siapa, pengemasannya bagaimana, itu juga dicek gitu. Dan nanti akan melibatkan juga Badan POM, karena untuk memastikan keamanan pangan nanti. Dan tadi isu yang di mana Sukoharjo dan di beberapa tempat yang lain, itu ada masalahnya begini, karena ini kan produksi makanannya ini, kemasan itu kan dalam jumlah yang banyak. Tadi disebut satuan kita menggunakan radius. Jadi satu titik SPPG itu atau dapur umum tadi itu, ada itu radius dia menjangkau setidaknya penerima minimal 3.000 siswa di cakupan itu. Nah, kita bisa membayangkan satu dapur memasak untuk 3.000 porsi. Itu dimulai bahkan sejak mungkin dini hari, jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu makanan sudah siap saji sampai. Nah, antara jam 3 dan 3 pagi sampai diantarkan ke sekolah itu kan butuh waktu berapa lama itu? Setidaknya 3 jam atau 4 jam. Disinilah untuk kalau misalnya kan bahan-bahan makanan seperti ikan misalnya, itu kan paling rawan itu. Jadi bukan saja semata-mata soal apakah dimasak secara matang, tapi kalau sayuran misalnya kan potensial dia sudah busuk kan, dalam rentang waktu selesai masak jam 3 pagi, diantar sampai ke sekolah mungkin jam 7, sudah 4 jam sendiri itu. Kalau misalnya apalagi untuk kelas SMP akan dimakan jam 9 itu. Berapa jam itu? Nah, di situ potensi pembusukan makanan itu. Itu yang kemudian nanti sedang dicari bagaimana caranya supaya bahan-bahan makanan tadi itu tidak busuk dalam rentang waktu yang cukup lama tadi itu. Nah, itu melibatkan Badan POM. Bisa juga nanti tadi akan soal bahan karena melibatkan UMKM, koperasi. Ya, itu orkestrasi antar lembaga itulah yang kemudian dilakukan oleh Bappenas. Jadi kami 2 hari yang lalu itu rapat lintas KL itu loh, untuk memadu padankan antara setiap lembaga pemerintah dengan tugas masing-masing. Nah, mereka ini sesuai kewenangan, sesuai peran, dan sesuai fungsi yang kemudian sedang dipikirkan supaya mereka punya landasan untuk bekerja itu adalah melalui Inpres, instruksi Presiden. Jadi Badan Gizi Nasional sebagai pengampu utama penyelenggaraan MBG bertugas menyelenggarakan, kemudian Kementerian Kesehatan dia memastikan jaminan kesehatan dan kandungan gizi, Badan POM punya peran apa, Badan Pangan punya peran yang berbeda lagi, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, karena mereka yang punya sekolah, punya madrasah, memastikan misalnya sekolah-sekolah itu dia, karena MBG ini tidak semata-mata soal memberikan makanan, tapi harus membangun satu budaya baru, budaya gaya hidup sehat. Jadi sekolah dan madrasah dia harus bisa menyiapkan prasarana dan fasilitas pendukung. Sebelum makan harus tersedia tempat cuci. Dia harus ada air, harus ada wastafel, harus ada sabun, dan menjaga kebersihan. Setelah makan dia bagaimana merapikan meja dan kemudian tempat habis makanan itu, menempatkan sampah habis makanan dan juga ditaruh di mana, semuanya itu harus tersedia. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dia ikut bertanggung jawab, dan itulah yang diperankan oleh
Bappenas untuk mengorkestrasi keseluruhan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelaksanaan MBG. Nah, kembali ke slide yang barusan, yang nutrition education tadi. Ini yang berulang kali disampaikan dan ditegaskan, yang nutrition education, local culture di atasnya lagi. Yang nutrition ya, dan nutrition tadi itu untuk memastikan ini bahwa barusan ini untuk memastikan bahwa dengan MBG, bukan ini yang nutrition tadi itu, yang Itu nutrition tadi sebelum dibantu. Nah ini nih. Nah ini kan yang disasar itu adalah dia akan meningkatkan kehadiran. Jadi dengan program, makanya tadi Pak Primus mengatakan kan disambut dengan antusias kan gitu. Itu karena mereka yang misalnya, ini jangan lupa, dan ini Pak Presiden Prabowo kerap mengatakan, banyak anak-anak kita yang ketika pergi ke sekolah itu tidak sarapan. Mereka makan terakhir itu mungkin jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah setelah itu dia tidak makan lagi. Dan ini terutama dari keluarga-keluarga tidak mampu. Nah dengan adanya MBG maka mereka dapat sarapan, mereka dapat makan. Entah di pagi hari jam 7 atau jam 8 atau juga mungkin jam 9 atau jam 10. Tergantung tadi kelas berapa dan di jenjang apa gitu mereka anak-anak ini. Nah itulah yang kemudian nanti meningkatkan kehadiran siswa ini. Jadi isu siswa absen itu makin berkurang. Kemudian dengan MBG karena mereka terdorong untuk bisa mendapatkan makanan itu, dan kita juga kan kemarin menyaksikan kisah-kisah yang mengharukan itu, mereka bahkan menyisakan itu makanan itu, dimakan sebagian terus sebagian lagi dibawa pulang untuk dibagi kepada adiknya, kan luar biasa sekali itu. Dan ini sebenarnya bukan gejala Indonesia saja, ini studi UNICEF ya. Jadi secara dunia itu ada anak yang kira-kira 70 juta anak usia sekolah tidak bisa pergi sekolah. Ada 60 juta anak yang ketika berangkat sekolah tidak sarapan tadi itu. Dan itu juga kejadian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini dari aspek nutrition itu meningkatkan konsentrasi belajar, ketahanan belajar, kapasitas kognitif, kecerdasan intelektual. Dari sisi pendidikan meningkatkan partisipasi. Tadi disebut juga soal rata-rata lama sekolah. Jadi kalau anak semakin lama di sekolah, dia mencegah putus sekolah. Dan dengan mencegah putus sekolah, dia akan diharapkan bisa menamatkan sampai ke jenjang dari SDMI ke SMP dan seterusnya. Kemudian ini local culture dan local agriculture tadi di segmen tadi didiskusikan dalamnya. Bagian inilah yang kontribusi ekonominya itu besar sekali. Pak Menteri Bappenas mengatakan kira-kira sumbangan dalam total analisisnya 5 tahun ini itu 0,8% itu pada pertumbuhan. Nah coba di mana di slide yang tadi mengulang di berikutnya soal alur kebijakan. Ini langkahkan ke atas alur kebijakan. Nah ini barusan. Nah ini coba ini skema penting sekali Pak Primus. Jadi coba jadi dari sisi aspek penyedia itu ada petani, peternak, ada nelayan, ada industri pengolahan itu. Jadi kalau di awal tadi kita diskusikan satuan pelayanan dengan cakupan antara 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat itu, dan harus disalurkan dalam rentang maksimal itu dari mulai titik dapur itu ya 30 menit itu. Dan tadi isu soal keamanan pangan, keamanan makanan itu betul-betul menjadi isu penting. Soal pengadaan proses produksi, penyimpanannya, terus kemudian pengolahan, pemorsian, distribusi sampai ke sekolah, madrasah dan juga pesantren. Dan di situ dari sisi pengadaan, di vendornya itu sudah diidentifikasi juga, dan inilah faktor penggerak ekonomi produktif di tingkat komunitas, di tingkat lokal itu. Dan kalau kemudian di sini di Arapana yang kita sudah membuatkan penjelasannya itu, jadi bahwa sektor pangan menjadi faktor krusial itu untuk proses pengadaan dan penyediaan bahan baku untuk produksi makan bergizi gratis. Dan mengapa penting program ini sebagai kekuatan penggerak ini pemberdayaan ekonomi lokal. Ini ada istilahnya korporatisasi petani, peternak, nelayan, UMKM itu dalam hal pasokan logistiknya dan pasokan bahan makanan tadi, bahan makan segar tadi. Dan
Yang akan sangat membantu itu adalah ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hadi tadi itu benar sekali dan itu nyata. Dan ini kan kemudian bayangkan ya uang itu akan mengalir ke desa karena ini kan satuan pelayanan penyedia gizi itu ada di titik terendah ya di desa. Itu bisa ya katakanlah misalnya 10 atau 15 miliar itu. Itu jauh lebih tinggi daripada dana desa. Gitu. Nah, efek domino dari investasi MBG ini itu amat sangat kelihatan. Jadi rantai nilai pasoknya itu kelihatan itu. Jadi petani, peternak, terus produksi apa saja, beras, sayur-mayuran, terus ayam, nelayan ya mungkin produksi ikan dan seterusnya, telur dan lain-lain. Itu semuanya akan menjadi kalau ya istilahnya kalau diorkestrasi secara sangat baik, itulah kekuatan terpenting bagi upaya kita untuk memberdayakan masyarakat melalui ekonomi produktif di tingkat yang paling bawah di komunitas. Dan dimensi ekonomi itu yang ingin dicapai selain dimensi sosial dari sisi pelayanan pendidikan gitu. Dan untuk konteks kesehatan tentu ini kan nanti akan di sekolah ada posyandu juga dan sasarannya tadi sudah disebut itu semuanya akan menggerakkan akan mewujudkan generasi baru Indonesia yang betul-betul berkualitas karena status kesehatan dan gizinya bagus. Saya ingin memberi ilustrasi mengapa aspek ini penting di slide yang di bawahnya satu lagi. Ini soal stunting, Pak Primus ya. Jadi stunting kita ini tadi di awal kita diskusikan soal isu kekurangan gizi, asupan gizi yang kurang, dan kita memberi prioritas untuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebaran stunting itu dalam peta Indonesia yang warna-warna merah pekat itu adalah yang secara persentase itu tinggi. Tapi juga di Pulau Jawa umumnya itu presentasenya tinggi juga, itu antara di atas 20% ini. Jadi secara nasional 21,5. Jawa Timur lumayan, nggak terlalu pekat ya, sedang. Agak Jawa Barat yang merah betul. Ya, Jawa Barat merah betul, di Aceh, di Sumatera Utara, NTT semuanya, di Papua, di Kalimantan itu hampir semuanya juga kecuali Kalimantan Utara. Dan menarik Bali hijau, Pak. Nah, Bali ini menarik memang. Jadi prevalensinya hanya 7% saja. Luar biasa. Dan ini artinya bahwa pemerintah Bali secara keseluruhan itu dia bisa memastikan mengidentifikasi ibu-ibu hamil, dan identifikasi ibu hamil itu pentingnya strategi awal untuk menjaga asupan gizi, dan juga remaja putri atau ibu yang sedang hamil yang kan banyak itu yang menderita anemia itu kekurangan karena itu tablet tambah gizi tambah darah itu menjadi salah satu elemen kunci untuk mengatasi stunting. Jadi sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita itu betul-betul amat sangat strategis kelompoknya. Nah, ini punya pengaruh tadi dari sisi ekonomi itu pada produktivitas dan dari sisi kualitas manusia itu pada hasil pembelajarannya. Bisa di berikutnya satu slide. Nah, ini kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak yang menderita stunting itu hasil belajarnya itu tidak bagus. Dan itu bisa dicek itu. Negara-negara dengan prevalensi stunting tinggi itu nilai PISA rendah. Negara-negara prevalensi stunting rendah, nilai PISA tinggi. Contoh yang paling dekat adalah Korea dan Singapura. Korea itu prevalensinya 2,9% saja. Singapura 2,4 atau 2,5 itu. Kedua-duanya nilai PISA-nya itu amat sangat tinggi, di atas rata-rata OECD. Itu 560, 570, tinggi sekali. Nah, ini yang box warna biru itu kita mencatat di tahun 2003 atau 2008,
itu ada bayi sejumlah 21,1 juta di bawah 5 tahun dan 7,2 juta itu menderita stunting. Nah, balita itu kemudian kalau kita tarik umur 10 atau 13 tahun kemudian, itu di atas 15 tahun umurnya, persis ketika tes PISA di tahun 2018. Nah, tes PISA itu mengukur hasil belajar untuk matematika, untuk sains, untuk membaca, untuk literasi. Anak-anak umur di atas 15 tahun. Jadi yang 7,2 juta itu yang menderita stunting, dia secara acak ketika umur di atas 15 tahun terkena yang ikut PISA. Dan menunjukkan Indonesia nilai PISA-nya berbeda-beda, ada 390 untuk sains, ada 370 untuk reading, dan 380 rata-rata segitu untuk sains. Nah, coba Indonesia 21,5%, kemudian Filipina itu 26,8%. Ini stunting. Nilai PISA-nya juga di bawah. Jadi betapa amat penting, betapa amat strategis investasi untuk sumber daya manusia, untuk pembangunan manusia melalui MBG ini, makan bergizi gratis itu. Dan kita ini sebenarnya sudah menjadi aksioma. Jadi karena perkembangan kognitifnya itu tidak maksimal karena kekurangan gizi, maka kecerdasan kognitifnya juga melemah. Jadi anak-anak yang terkena stunting itu meskipun ya dengan ada perbaikan gizi, dia tidak sepenuhnya bisa pulih proses recovery-nya. Jadi ada istilahnya itu efek sisa. Jadi pertumbuhan cognitive development itu tidak 100%. Nah, karena itulah maka dia sifatnya kerusakannya itu kerusakan permanen dan struktural itu. Dan karena itu maka upaya ikhtiar yang harus dilakukan itu adalah langkah pencegahan. Jadi jangan sampai ibu yang sedang hamil kekurangan gizi, kekurangan menderita anemia gitu. Dan karena itu tambahan tablet penambah darah itu menjadi penting, dan segala macam pemeriksaan. Dan ini faktor yang terpenting itu adalah nanti bertumpu pada posyandu. Nah, program coba ini bagian dari warisan pemerintahan sebelumnya itu, antara itu posyandu strategis sekali. Puskesmas juga strategis sekali karena kita juga akan menggeser pendekatan layanan kesehatan itu dari rehabilitatif ke promotif dan preventif, dan itu artinya berpusat pada puskesmas, berpusat pada posyandu, termasuk untuk pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan tumbuh kembang anak-anak balita dan ibu yang sedang menyusui. Menarik Pak. Pak Ilus, mau ditambahkan soal menggerakkan ekonomi? Ini Pak, jadi kan kita sudah mendengar ya, ada isu kesehatan, isu ekonominya. Yang perlu didorong adalah bagaimana sustainability program ini. Yes. Ya. Dan kita harapkan dengan adanya program ini tentunya ekonomi menaik. Yeah. Dan itu yang kita harapkan. Dan apalagi saat ini UMKM lagi kontraksi serius. Tapi gini Pak, kita harus berbangga dengan Pak Prabowo. Di awal kepemimpinannya dia sudah concern sekali dengan UMKM, yaitu sebelum dilantik 20 Oktober sudah uji coba. Ya, ini yang pertama hapus tagih. Iya, hapus tagih. Hapus tagih itu merupakan program pertama yang dilakukan Prabowo. Iya. Nah, yang kedua setelah itu ini yang program keduanya ini. Jadi saya pikir ini perlu didorong, dan UMKM yang kuncinya adalah mendampingi dan akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak well targeted gitu loh Pak. Jadi Pak, tentunya usaha teman-teman di sini udah berat sekali, tapi kadang-kadang tidak well targeted dan bisa jadi ini dijadiin moral hazard yang nanti penyediaannya kan
kita pinginnya yang kaya kan Pak, yang orang-orang UMKM. Nah tapi nanti dikuasai oleh pengusaha besar. Nah ini yang dia tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia yang menggelontorkan semua itu. Nah jadi upaya kita nih saya harapkan bisa dinikmati semua, ya terutama pengusaha kecil UMKM itu. Ini satu SPPG tadi melayani berapa siswa? 3.000. 3.000 ya? 3.000 ya? Isu yang mendasar itu juga kaitannya keterjangkauan. Apakah di satu daerah dan di situ letak titik SPPG melayani itu, dan di daerah itu apakah dia punya kemampuan untuk menjangkau makanan bergizi itu. Bisa ditampilkan lagi slide yang satu bawah setelah setelah PISA tadi itu. Ini isu penting Pak, di bawahnya isu penting Pak Primus ya. Nah ini pola makan dan keterjangkauan. Coba kita kan kita sudah ingin menerapkan gizi seimbang. Nah gizi seimbang yang tadi itu angka kecukupan gizi, kandungan karbohidratnya berapa, kalori berapa, proteinnya berapa, itu yang kita sebut sebagai gizi seimbang. Nah kalau misalnya kita gizi seimbang itu per kapita antara 13.000 sampai 15.000 satu porsi itu harganya, itu persis seperti harga per porsi untuk BGN itu antara 10 sampai 15.000. Itu yang proporsi penduduk yang tidak mampu membeli itu amat sangat besar, dan itu artinya bahwa masih banyak lapisan masyarakat kita itu yang tidak bisa menjangkau porsi makanan dengan kandungan gizi seimbang. Nah inilah yang letak strategisnya MBG itu, karena menyasar pada anak-anak yang tadi dari keluarga tidak mampu. Dan kalau kita cek silang dengan kemampuan daerah itu pada peta yang kanan itu, coba di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi Barat itu. Ini 66% itu yang tidak seimbang. Enggak, ya betul. Yang gizi seimbang itu artinya harganya kalau kita diuangkan itu kira-kira 13.000 15.000 gitu. Nah, yang tidak bisa menjangkau itu, tidak bisa membeli itu antara 40% sampai 50% itu. 40-50%. Iya. Jadi kan masih sangat banyak itu. Dan ini betul-betul menyasar kepada mereka yang tidak bisa menjangkau itu gitu. Program MBG itu. Nah, kalau kita kontraskan juga dengan daerah, ini indeks komposit ya, dia bisa saja makanan itu tidak tersedia sehingga tidak terjangkau, dan juga ada alasan geografis kemudian tidak bisa diproduksi makanan itu, atau makanan itu harganya mahal sehingga juga tidak bisa dibeli oleh penduduk di satu daerah di wilayah itu. Nah ini statistik ini menunjukkan begini, antara prevalensi stunting yang relatif tinggi dengan ketidakterjangkauan makanan bergizi itu paralel itu. Jadi dia tidak bisa menjangkau makanan bergizi, di situ tingkat prevalensi stuntingnya relatif tinggi juga. Nah, karena itu maka menjadi penting ini strategi ke depan adalah bagaimana ini, karena ada kaitannya dengan soal ketersediaan infrastruktur tadi. Jadi umumnya kan kalau di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang di situ fasilitas sosial, fasilitas publiknya memadai, maka mudah memang itu menyelenggarakan MBG ini. Tapi daerah-daerah yang tergambarkan dalam grafik ini justru ini yang menjadi tantangan utama, dan saya kira dengan melibatkan TNI ya di Kodim dan juga Polri itu akan sangat membantu, karena organik mereka kan ada di jangkauannya sampai di titik terjauh di tingkat desa, di kecamatan gitu. Nah, kalau misalnya nanti ke depan ya prioritasnya itu adalah dipandu oleh data-data statistik seperti ini, maka kita akan menolong, misalnya program ini betul-betul punya efek yang sangat nyata dan dampak signifikan untuk mengatasi isu ketidakterjangkauan makanan yang itu paralel dengan prevalensi stunting di Indonesia. Jadi ini poin yang sangat kuat sekali dan penting Pak Primus untuk diketahui publik. Saya mau melihat dari segi dampak kepada UMKM. Ada satu Pak,
skema ini menyulitkan UMKM. Sebagaimana skema ini nih? Iya, nggak skema badan bergizi ini. Karena dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Sabar, ini yang kau dalihkan itu badan gizi nasional, BGN yang kuasai. Supply-nya gini, keputusan ini menyebutkan 94 perusahaan, ada GSI, Sritek, dia yang menjadi pensuplainya. Saya kira keliru Pak. Jadi, coba jangan sampai mungkin mohon izin Pak saya klarifikasi. Ya tadi yang disebutkan tadi. Sritek kan tekstil Pak. Iya, itu tapi pihak ketiga swasta yang menyediakan sarana Pak. Sarana. Dia hanya menyediakan sarana saja. Kalau hanya menyediakan sarana, itu ya perusahaan besar silakan, pihak swasta, pemerintah daerah, TNI Polri itu bebas Pak. Dia meriamkan tanah gedung ya. Hanya menyediakan sarana prasarana. Mitra itu loh konsepnya Pak. Itu sebutnya mitra Pak. Mitra yang kami sebut itu bukan mitra untuk mengelola dan membelanjakan APBN untuk kemudian dibelikan bahan baku, enggak. Dia hanya menyiapkan sarana prasarana saja. Nah ini bebas Pak, karena negara memang posisi hari ini kalau kita harus membangun sarana prasarana 30.000 itu luar biasa capex-nya Pak. Dan itu saya kira mungkin mampu, tetapi kan lebih baik dialokasikan ke prioritas yang lain. Ketika kemudian ada banyak pihak, perusahaan ataupun koperasi ataupun siapapun atau masyarakat ingin membantu dalam konteks penyediaan sarana prasarana, sehingga negara tidak mengeluarkan beban yang besar untuk sarana prasarana. Tetap yang belanja Pak, yang belanja itu adalah SPPG Pak. Dan SPPG itu adalah ASN BGN. Di dalam tapi supply-nya dari perusahaan besar kan? Enggak Pak, tadi sudah disampaikan. Jadi supply-nya itu yang hanya boleh supply itu hanya 3 Pak. Usaha mikro kecil, BUMDes, koperasi. Koperasi itu jelas. Jadi kalau perusahaan besar mau supply barang, misalnya susu, Pak Primus misalnya. Paling susu paling. Ya, dia harus menggandeng 3 ini. Betul. Kan? Silahkan menggandeng BUMDes sebagai retailer, koperasi sebagai retailer, sehingga ada porsi profit gitu. Tapi kalau bahan-bahan yang lain, saya kira bahan sayuran, buah dan sebagainya itu sudah tersedia di UMKM atau koperasi atau BUMDes. Misalnya beras misalnya, ada beberapa BUMDesma, beberapa waktu yang lalu saya ke Jawa Tengah, BUMDesma itu memproduksi beras sebulan 600 ton Pak. Dan dengan program ini berasnya jadi terserap semua. Dia langsung bisa supply ke SPPG gitu. Oh iya, ada satu lagi keluhan Pak. Pengusaha kantin sekolah mengeluh karena omset turun hingga 40%. Ya. Dengan ada program ini. Nah, ini menarik. Jadi minggu yang lalu saya mendampingi Pak Kepala ke Solo Pak. Salah satu sekolah di Solo SMA. Dan kantinnya biasanya kalau SMA bagus ya Pak. Bagus kemudian sebagainya. Nah, saya mencoba menggali dengan adanya program ini kantinnya seperti apa. Ternyata adanya program ini gitu ya, itu sebagai komplement Pak, nambah. Nggak terjadi penurunan, mereka tetap jajan-jajan aja Pak. Berita ini berarti justru yang menarik adalah si siswa yang tadinya dia nggak pernah bawa sangu, dia nggak pernah jajan di sekolah, nah mereka bisa makan tadi yang disampaikan Pak Deputi. Jadi pada saat berangkat sekolah mereka jadi tidak mengganggu omset dari kantin-kantin sekolah. Ya, yang saya dapatkan kemarin ketika kemudian kami dari Solo. Karena konsumennya memang orang punya karena duit. memang duit. Ya nambah Pak ini sebetulnya kan, nambah gitu. Ini ya apa namanya, konsumsinya gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, saya pikir tadi sudah cukup gambaran. Ini menarik Pak Amik. Apa benar? Karena belum ada survei terbaru lagi, jadi sudah pakai angka di mana-mana, itu malu juga kita. Bahwa Indonesia itu rata-rata IQ itu 78, benar nggak? Benar apa tidak 78 tuh? Benar. Itu gini apa namanya? Nah makanya itu IQ itu dihitungnya dari tes PISA. Tes PISA dan hasil belajar domestik. Jadi bisa ujian nasional, bisa apa yang lain. Nah kalau ini nggak ada angkanya sih, tapi kita itu memang masih di bawah rata-rata OECD jauh. Jauh. Karena untuk yang
sains saja sekarang ya dari mengalami penurunan sejak tahun 2018 untuk tahun 2022 ini, dan juga baik sains, baik membaca maupun juga matematika. Dan kita ini di tahun 2018, PISA 2018 itu bahkan kita ingin mengetahui sekolah-sekolah terbaik di kota-kota besar. Kita ambil misalnya Yogyakarta dan Jakarta, itu kota besar, dan kita di situ kita temukan banyak sekolah-sekolah terbaik itu. Ada yang mengungguli nilainya PISA itu, tapi mengungguli Filipina misalnya, atau mengungguli Brunei Darussalam. Ya, tidak ada poinnya kan. Brunei Darussalam sepenggal saja di Borneo itu, penduduknya hanya 700 atau 800 ribu saja. Mengungguli Filipina apa poinnya juga gitu. Di bawah Malaysia masih tertinggal juga dari mana? Dari Thailand itu. Nah, apatah lagi Singapura itu yang rata-ratanya 570 nilainya. Dan karena itu menjadi penting sekali kita untuk meningkatkan, bisa kembali ke yang PISA tadi itu, ke PISA PISA. Satu lagi sebelum ini di atasnya ini. Nah, kami mengatakan kombinasi strategis antara sektor pendidikan dan sektor kesehatan melalui MBG itu. Jadi kalau kita bisa ini mulai tahun 2018 2023 prevalensi stunting itu turun signifikan dari 30,8% ke 21,5%. Nah, jika investasi untuk perbaikan gizi, pembangunan gizi dalam rentang waktu 5 tahun selama periode pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan didukung sepenuhnya, karena nanti akan mengatasi kekurangan gizi, mengatasi ibu hamil kekurangan energi kronik, ada kekurangan menderita anemia, itu akan mengalami perbaikan. Dan kalau perbaikan dari sisi kesehatan dan gizi, dia akan menyumbang pada kesiapan belajar di slide berikutnya, dan juga perkembangan kecerdasan kognitifnya. Dan kalau perkembangan kecerdasan kognitifnya makin membaik, maka PISA-nya diharapkan juga akan makin bagus itu. Dan kita memang akan memasang target amat sangat progresif untuk pencapaian PISA, supaya nanti secara global indikator nilai rata-rata IQ menjadi lebih baik lagi itu. Karena IQ yang 78, sekian itu, 3 kalau nggak salah itu adalah dihitung capaian total PISA, kemudian diparalelkan dengan hasil evaluasi domestik apa saja, ujian nasional kah, asesmen nasional kah, atau apa yang lain, dan kemudian dibuat agregasi, lalu dibuat perbandingan antar negara dengan instrumen yang sama juga, gitu. Nanti ukuran internasionalnya itu tetap adalah PISA. Dan itulah kemudian ketemu IQ rata-rata Indonesia yang disebut 78,3. Jadi walaupun ada yang kritik menolak, tapi paling tidak itu angka yang bisa referensi kita ya. Iya, itu ada di IQ of Nation atau apa itu ada bukunya itu. Iya kan? Kan kita semua bisa baca itu. Itulah rujukannya itu adalah hasil pembelajaran PISA itu. Dan kita boleh protes, boleh mengkritik gitu. Karena ini uniknya ini, Pak Primus ya, yang menyelenggarakan PISA itu justru adalah lembaga ekonomi itu. Jadi negara-negara OECD, bukan UNESCO. Coba itu hasil pencapaian pendidikan, kinerja pendidikan yang sebenarnya itu dari sisi institusi itu merujuknya dari UNESCO, tapi yang menilai itu adalah OECD. Mengapa? Karena dihubungkan dengan produktivitas. Ya. Jadi untuk mengetahui setinggi apa bangsa itu produktif, itu apakah anak-anak punya kecakapan esensial. Jadi basic competence itu diukur dari subjek yang elementer, matematika, sains, dan membaca, literasi itu adalah basic skills.
Nah, kalau sebuah bangsa dengan anak-anak yang tingkat literasinya tidak bagus, kemampuan matematikanya juga kurang bagus, sainsnya juga tidak menonjol, maka tidak mungkin menyumbang pada produktivitas. Karena itu kecakapan amat sangat elementer. Nah, ada isu penting di dunia pendidikan kita itu adalah learning poverty. Learning poverty. Betul. Jadi learning, saya nggak tahu ini padanan untuk Indonesianya itu apa ya, tapi kira-kira begini, bahwa Malas belajar. orang tidak bisa mencapai kemampuan belajar yang bagus, dan ukurannya itu adalah salah satunya literasi dan matematika. Kita kan beredar kan di beberapa video itu yang menjumlahkan 1 tahun berapa bulan, dan kalau 2 tahun itu berapa bulan, kan nggak bisa itu. Nggak bisa. SMA kan beredar luas kan itu. Iya. Dan itu SMA. Dan itu bukan di Papua, bukan di Maluku Utara, bukan di Kalimantan di perbatasan, tapi di Jawa. Iya. Nah, di sebagian Jawa saja seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai learning poverty. Jadi maka kami di sektor pendidikan, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu harus harus mahir di kelas-kelas awal. Iya. Kelas 1 sampai setidaknya kelas 4 atau kelas 5 SD itu, atau madrasah ibtidaiyah. Itulah yang akan menjadi bekal, dan mulai sekarang, mulai periode pemerintahan ini, di dalam dokumen RPJM itu kami sudah menegaskan ada program wajib belajar 13 tahun. Jadi anak-anak usia sekolah itu harus menempuh pendidikan dan ada di sistem persekolahan sampai dengan umur 18 tahun. Dimulai dari 1 tahun prasekolah, PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi dari TK itu. Jadi 1 tahun saja setidaknya. Ini juga studi PISA. Anak-anak yang punya pengalaman 1 tahun saja di PAUD, itu kemampuan literasi dan numerasinya itu lebih tinggi. Tercermin pada PISA juga. Dan ini juga studi dari penerima Nobel, Heckman itu. Investasi untuk pendidikan anak usia dini itu akan menyumbang banyak pada kemampuan bangsa itu dalam meningkatkan produktivitas. Karena tadi soal brain development itu betul-betul bahwa umur 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden age itu, dan sekaligus juga critical periods. Jadi masa-masa yang paling kritikal gitu, dan masa emas, dan disitulah peran strategis makan bergizi gratis. Mantap. Di masa pemerintahan Pak Presiden. Pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara. Sekarang masing-masing narasumber menyampaikan pandangan terakhir, closing statement-nya. Tentu ada summary-nya. Mungkin ada saran agar ke depan lebih baik lagi, karena kita belum bisa yakin bahwa ini akan berjalan sempurna. Paling tidak kan, SPPG ini belum tentu menentukan. Nah, mungkin mulai dari Pak Julius dulu, Pak. Jadi begini, Pak. Kita seringkali setiap bikin kegiatan, ini kita menggebu-gebu di awal. Namun ketika akan dilakukan masuk ke kerjaan sebenarnya, itu yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi. Ya. Dan Presiden kita selalu menekankan kolaborasi. Tapi kolaborasi itu cerita dari dulu begitu-begitu aja. Susah, Pak. Jangankan kita mengkolaborasi kegiatan ini, mengkolaborasikan sesama KL aja, itu susah sekali. Nah, itu ada ego sektoral. Ego sektoral. Nah, bahkan ini ego sub sektoral. Ya, jadi kalau kita lihat apa kata Pak Ami, Pak Rey tadi, Pak Redi itu luar biasa. Tapi ketika implementasi itu nggak jalan. Nah, jadi mantap. Sayang sekali itu, Pak, sebenarnya. Jadi konsep program ini bagus. Nah, Pak Julius minta ini implementasi harus benar, baik. Ya, dan itu. Kolaboratif ya. Ya. Dan ini terjadi di seluruh hampir kegiatan pemerintahan, begitu. Siap. Gitu. Pak Redi. Ya, saya kira bahwa Pak Presiden punya concern yang sangat besar ya terkait dengan program ini, dan ini saya kira salah satu program prioritas ya Pak Presiden gitu ya.
Dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini harus dilakukan secara total football, gitu ya. Dan selama 5 bulan Badan Gizi berjalan, ini luar biasa, Pak Primus. Dukungan dari kementerian lembaga terkait, gitu ya, terkait dengan program ini tuh sangat-sangat tadi kalau bicara kolaboratif ini sudah sangat terjalin, cukup intens. Kami dengan Bappenas dari awal merancang perencanaannya, kemudian juga kami dengan LKPP memastikan bahwa seluruh ya tadi proses pengadaan kemudian dan sebagainya itu sesuai, gitu ya. Kemudian kami dengan Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Desa itu sejak awal sudah berkoordinasi, Pak, untuk menyiapkan supply. Kami juga sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, keterlibatan Pemda dan sebagainya. Juga TNI, Polri, gitu ya. Itu sejak awal sudah terlibat. Jadi bahkan TNI dan Polri itu sudah ikut menjadi mitra membangun sarana prasarana SPPG. Jadi emang ini kerja total football dari semua kementerian dan sudah terjalin, gitu. Hanya memang tadi disampaikan bahwa kita harus mengakui bahwa program ini adalah program baru. Pertama kali dilakukan di Indonesia dengan cakupan nasional. Benchmarkingnya memang banyak, tetapi dalam konteks keindonesiaan, saya kira kita punya tantangan tersendiri. Nah ini menjadi tantangan kita, Pak Primus. Kemudian yang selanjutnya, bahwa program ini memang akan memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Tadi sudah disampaikan angkanya sama Pak Deputi. Ya, karena memang kami mendesain program ini melibatkan sebanyak-banyaknya pemasok lokal, ya. Jadi memasok sayuran, memasok buah, memasok bumbu, memasok ayam, memasok telur, gitu ya. Itu menggerakkan ekonomi lokal. Dan di Juknis kami pemasoknya adalah tadi BUMDes, koperasi, usaha mikro kecil. Ini clear. Jadi desain program ini memang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan, Pak Primus dari NTT itu APBD-nya 2 triliun, Pak. Tetapi total dana APBN-nya Badan Gizi Nasional yang masuk ke sana 8 triliun. Waduh, mantap. Artinya ada uang tambahan bergerak di NTT, Pak. Itu kan luar biasa. Iya. Jadi kalau NTT bilang nanti Tuhan tolong, sekarang dengan konsep MBG, nih Tuhan tolong. Sekarang tolong. Nih Tuhan tolong. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini program yang luar biasa. Jelas ya. Iya, karena tadi disebutkan 1 desa 1 miliar untuk dana desa. Ya, 700 sampai 1 miliar. Kalau di desa tersebut ada 30.000 padat misalnya desa tersebut, 30.000 siswa misalnya, maka di sana akan ada 3, Pak, satuan pelayanan. 3 Satu satuan pelayanan itu akan mengelola setiap tahun 900 sampai 1 miliar. Artinya ada 3 miliar per bulan. Itu 900 sampai 1 miliar sebulan, Pak. Iya. Kalau setahun itu kira-kira 9 sampai 10-11 miliar. Waduh. Per SPPG. Ya, artinya 10 kali lipat dari dana desa, Pak. 10 kali dana desa ya. Iya, untuk satu titik. Jadi kalau dalam desa kita bergerak yang sebetulnya. Harusnya ini bisa berdampak terhadap ekonomi. Secara hitung-hitungan Bappenas sudah menghitung itu, dan saya kira kolaborasi dari seluruh kementerian, kemarin Pak Presiden sudah melakukan rapat terbatas, saya kira memanggil semua kementerian terkait ya untuk bisa secara total football membantu program ini. Ini bukan programnya Pak Kepala ya. Ini bukan hanya programnya Pak Presiden, tapi ini program kita bersama, Pak. Yeah. Saya kira penyiapan rantai pasok Pak Julius di tingkat lokal, usaha mikro, ini juga mesti disiapkan. Kemudian kelembagaan usaha mikronya saya kira juga mesti di-upgrade, ya, di-leverage supaya apa? Supaya secara kelembagaan sudah siap nih menjadi tadi agregator atau supplier ke SPPG. BUMDes koperasi juga saya kira harus di-up nih. Kalau sekarang datanya sih iya 200.000 koperasi, BUMDes 60.000, tetapi kemudian aktivitasnya memang harus kita rapihkan. Betul. Nah, ini sebetulnya kerja bareng nih, Pak, kerja bareng.
bukan kerja BGN saja. BGN hanya membuat satu desain supaya ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi lokal. Nah, yang bisa mengupgrade kelembagaan-kelembagaan ekonomi lokal itu bukan BGN, Pak. Nah, ini ada kementerian terkait nih, Kementerian Koperasi, UMKM, Kembang Desa. Untuk petani ada Kementerian Pertanian menyediakan produksi bahan baku. Kemudian di timur misalnya banyak nelayan, Pak Primus. Saya kira ini perannya Kementerian Kelautan. Jadi ini secara total football menjadikan program ini sebagai program prioritas, dan Pak Presiden berharap tahun ini sudah mencapai 82,9 juta penerima manfaat, siswa dan ibu hamil, menyusui, dan balita. Demikian Pak Primus. Sekarang gilirannya Pak Amik. Memang benar sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto, setelah 10 tahun kita genjot infrastruktur fisik, sekarang pembangunan manusia dengan MBG. Silakan Pak. Ya, kami merujuk pada agenda prioritas Pak Prabowo Subianto yang dituliskan di dalam Astacita. Nah, MBG ini masuk pada Astacita yang keempat untuk meningkatkan kualitas SDM, yang di dalamnya ada mencakup pendidikan dan kesehatan salah satunya gitu. Dan juga ada pelindungan anak gitu. Nah, mengapa MBG ini penting? Dia punya manfaat sebagai program ini bersifat multidimensional gitu. Jadi ada aspek ekonomi, dia bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal stimulus bagi pertumbuhan yang tadi diskusi panjang sudah kita sampaikan, karena bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal melalui rantai pasok makanan untuk MBG ini. Yang dari sisi sosial ini ada dua dimensi, jadi secara kesehatan dan gizi melalui MBG ini betul-betul satu strategi penting yang dia punya dampak jangka panjang untuk pembangunan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Dan dari sisi pendidikan, dia akan meningkatkan kinerja pendidikan yang tercermin pada hasil belajar siswa sebagai outcomes. Tapi sebelum hasil belajar, itu dampak nyatanya itu adalah meningkatkan kehadiran, memperlama di sistem persekolahan, tingkat partisipasi, dan yang kemudian karena makin tinggi tingkat kehadiran, makin lama di dalam sistem persekolahan, anak diharapkan bisa makin mendapatkan stimulasi yang baik untuk belajar, karena dengan sarapan dan juga makan gitu, maka tingkat konsentrasi, fokus dalam mengikuti pembelajaran, menerima materi pelajaran dari guru makin bagus itu. Dan itu pencernaan atas materi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar di ruang kelas tentu makin bagus dan makin efektif, yang kemudian nanti bisa dilihat dari student learning outcomes itu, hasil akhir pembelajaran yang tercermin pada capaian akademiknya. Dan yang paling akhir tentu adalah dia akan menyumbang pada usaha untuk mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, untuk dua hal sekaligus. Dari konteks tadi melalui kegiatan ekonomi produktif, karena membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan, dan tadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk proses pengadaan makan bergizi untuk anak-anak ini, atau juga bagi anak sendiri atau bagi keluarga-keluarga yang berasal dari tidak mampu itu, karena dengan lebih lama di sekolah dan bisa menamatkan sampai ke jenjang tertinggi dan melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka dia punya kesempatan untuk bisa, kalau tamat SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan dengan begitu maka dia bisa punya pilihan-pilihan untuk bisa masuk ke pekerjaan apa saja yang dia minati. Dan yang kita targetkan itu adalah pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang bisa bekerja di sektor yang memerlukan bidang keahlian menengah dan tinggi,
bidang kemahiran, bidang keterampilan, karena itu kaitannya dengan nanti laju produktivitas yang dicerminkan pada upah, pada pendapatan yang diperoleh. Kalau seseorang lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan terbaik dan bagus, bekerja di yang kita sebut sebagai decent jobs, maka dia akan mendapatkan upah yang tinggi, dan upah yang tinggi dia akan makin memutus mata rantai kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan juga makin membaik. Ya. Terima kasih. Pemirsa, program MBG Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Dan dari penjelasan tadi, ini penentu di lapangan ya, adalah dapur. Dan dapur itu ada istilah khusus, namanya sistem pelayanan Satuan Pelayanan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Ya, betul. disingkat SPPG, yang sekarang baru 5.000 ya, 5.000 untuk melayani sekitar 17 juta penerima manfaat ya. Nanti akhir tahun Presiden sudah memberikan mandat supaya ada akselerasi supaya mencapai 82 juta, berarti mengcover semuanya ya, yaitu sekolah, siswa sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Nah, mengapa dilakukan? Karena Presiden dan kita semua mendukung untuk mencapai generasi berikut yang punya kualitas lebih baik dari kita. Dampaknya paling tidak diharapkan sekitar 10 sampai 25 tahun baru nyata ya, kelihatannya. Kemudian SPPG ini menjadi penggerak ekonomi daerah juga. Karena apa? Karena yang namanya program makanan bergizi gratis itu ada yang delivery transportasi sampai kepada penerima manfaat, tetapi ada dapurnya. Dapur itu ada bahan makanannya. Nah, pemasok bahan makanan adalah nomor 1 koperasi, BUMDes, dan usaha mikro, ultra mikro, kecil ya, menengah nggak termasuk di situ. Dan itu diupayakan makanan bahan-bahan lokal, karena kalau terlalu jauh harganya bisa mahal kan itu, dan supaya bisa menggerakkan ekonomi. Dan dari angka, kalau ini berjalan semua, maka itu rata-rata dana desa saat ini itu 1 M ya, 1 miliar ya per desa. Ini ketika program berjalan, maka 7-8 kali dana desa. Bayangkan aja ini dana yang masuk ke desa, ke perdesaan itu besar sekali. Ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, kan begitu. Nah, manfaatnya cukup nyata dan kita ingin agar ya paling tidak Pak Amik 20 tahun akan datang jangan lagi rata-rata IQ bangsa Indonesia 78 jangan lagi, kita harus di atas 100 paling tidak. Kita terima kasih kepada narasumber kita, 3 narasumber kita. Pertama, Bapak Ridi Hendra. Terima kasih. Staf khusus Badan Gizi Nasional. Dr. Ilyus, staf ahli bidang usaha rintisan dan ekonomi digital dari Kementerian UMKM. Dan Bapak Amik Ahlumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.